I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mutmainnah, dan di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Syarifah Mutmainnah, saya sendiri. Yang kedua Ega Yusuf, ketiga Ulfi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu Break for Search. Break for Search atau disingkat BFS atau Breadth First Traversal atau algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Pada algoritma BFS, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian bertahap level demi level, memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi hingga di tujuan atau goal statistiknya. Nah, ciri-ciri breadth first search itu yang pertama, penelusuran berjenjang. BFS melakukan penelusuran pada semua simpul pada jarak yang sama dari simpul sumber terlebih dahulu sebelum beralih ke simpul pada jarak yang lebih jauh. Kedua, penggunaan antrian. BFS menggunakan struktur data antrian untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dikunjungi. Selanjutnya, BFS menjamin menemukan solusi terpendek dalam jumlah langkah jika ada solusi yang ada. Nah, di sini contoh penyelesaian kasus BFS. Gambar di atas menunjukkan bahwa proses end-to-end dari algoritma breadth first search. Nah, selanjutnya berikut penjelasan dari gambar di atas. Yang pertama, pada node A dapat dianggap sebagai node akar dan masukkan ke dalam antrian. Nah, yang kedua itu selanjutnya ekstrak node A dari antrian awal dan masukkan node anak cabang A yaitu node B dan C, lalu cetak ke node A. 4. Setelah itu dapat dilihat antrian tidak kosong dan memiliki node B dan node C dan B merupakan simpul pertama dalam antrian. Oleh karena itu harus diekstrak dan kemudian dimasukkan node anak dari B yaitu node D dan node E. Nah, yang terakhir, ulangi kembali langkah ini hingga antrian kosong. Adapun hal yang perlu diperhatikan bahwa node yang sudah dikunjungi tidak dapat ditambah lagi ke dalam antrian. Hal tersebut dikarenakan node hanya dapat dilewati satu kali saja. Nah, selanjutnya itu depth first search. Ciri-ciri depth first search. Pertama, depth first search biasa disebut DFS, pertama kali dipelajari pada abad ke-19. Nah, matematikawan Prancis Charles Pierre Tremaux sebagai strategi untuk memecahkan labirin. Yang pertama, pencarian terlebih dahulu, depth first. Algoritma DFS menjelahi sejauh mungkin di sepanjang satu cabang sebelum beralih ke cabang yang lain. Nah, DFS menggunakan pendekatan stack tumpukan untuk melacak jalur yang sedang dieksplorasi. Yang ketiga, jika ada cabang yang belum dieksplorasi dari simpul, DFS akan melanjutkan eksplorasi pada satu cabang tersebut hingga mencapai simpul terakhir sebelum kembali. Nah, yang contoh penyelesaiannya itu prioritas utama dari algoritma DFS adalah pertama-tama mengunjungi simpul hingga sampai ke level terdalam. Nah, kemudian jika jalan buntu tidak ada lagi simpul yang bertetangga, algoritma akan memeriksa simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul yang lain belum dikunjungi dan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian saya kasihkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, di sini saya akan jelaskan 3 generate and test. Nah, ciri-cirinya generate and test. Generate and test adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan cara menyusun daftar penyelesaian yang mungkin dan menguji suatu persatu untuk menentukan solusi yang tepat. Nah, GT adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin ia possible solution dikerjakan secara sistematis. Prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Tetapi, jika ruang masalahnya sangat luas, maka memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, contoh penyelesaiannya, di sini ada samping gambaran, terdapat misalkan kita mulai dari node A, kita pilih sebagai keadaan awal adalah lintasan ABCD dengan panjang lintasan 19. Nah, terus kemudian kita lakukan backtracking untuk mendapatkan lintasan ABDC dengan panjang lintasan 18. Nah, lintasan ini kita bandingkan dengan lintasan ABCD, Samyata, ABDC, ABCD, sehingga lintasan adalah ABDC. Nah, kita lakukan lagi backtracking untuk mendapatkan lintasan ACBD 12, ternyata ACBD atau ABDC, maka lintasan terpilih sekarang adalah ACBD. Demikian seterusnya hingga ditemukan solusi yang sebenarnya. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah perlunya dibangkitkan semua kemungkinan solusi sehingga membutuhkan waktu yang cukup dalam pencariannya. Nah, 4 hill climbing. Nah, ciri-cirinya hill climbing yang pertama ada 3. Yang pertama itu hill climbing bergerak ke arah fungsi cost yang optimal. Hal ini karena pendekatan berbasis algoritma greedy memungkinkan algoritma untuk menetapkan nilai lokal. Nah, minimal lokal minima atau nilai lokal maksimal, yaitu lokal maksima. Yang kedua, tidak menyimpan nilai state sebelumnya hingga mekanisme backtracking tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Nah, yang terakhir ada pun mekanisme umpan balik yang ada pada algoritma. Hill climbing adalah variasi atau pengembangan dari generate and test. Nah, contoh penyelesaiannya di samping ada gambarnya. Nah, seseorang salesman ingin mengunjungi kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali. Misalnya ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti berikut ini. A, B, D, C, 8, 7, 6, 5, 3. Dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad, misalnya A, B, C, D dengan panjang lintasan 19, A, B, D, C 18, A, C, B, D 12, A, C, D, B 13, disebut A, B, D, C 8, 7, 6, 5. Oke, selanjutnya pematerian terakhir yang dibacakan oleh Ufi. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya greedy best first serve. Ciri-ciri GBFS. Heuristik sebagai panduan. Algoritma ini sangat mengandalkan informasi heuristik untuk membuat keputusan. Heuristik ini memberikan panduan tentang seberapa baik atau buruk suatu simpul dalam mencapai tujuan. Prioritas berdasarkan heuristik. Simpul-simpul dieksplorasi berdasarkan nilai heuristiknya. Semakin rendah nilai heuristiknya, semakin tinggi prioritasnya. Dalam antrian eksplorasi, tidak memperhitungkan jalur keseluruhan. Greedy best first serve hanya memperhitungkan nilai heuristik dari simpul saat ini, tanpa memperhatikan biaya atau panjang keseluruhan. Selanjutnya, contoh BFS, langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma best first serve.
Yang pertama, bangkitkan node A, kemudian semua sensor A dibangkitkan dan dicari cost paling minimal. Yang kedua, node B terpilih karena memiliki cost paling rendah, yakni 2. Yang ketiga, semua sensor B dibangkitkan, kemudian cost-nya akan dibandingkan dengan cost node C dan D. Ternyata cost node D paling kecil dibandingkan cost node C, E, dan F, sehingga D terpilih dan selanjutnya akan dibangkitkan semua sensor D. Cost node H paling kecil dibandingkan cost node C, E, F, dan G. Maka semua sensor H dibangkitkan. Demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan. Selanjutnya, A-star. Algoritma A-star adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan akhir. Algoritma A mencari jalur yang lebih pendek terlebih dahulu, sehingga menjadikannya algoritma yang optimal dan lengkap. Algoritma yang optimal akan menemukan hasil yang paling murah dalam hal biaya untuk suatu masalah. Sedangkan algoritma yang lengkap menemukan semua hasil yang mungkin dari suatu masalah. Aspek lain yang membuat A begitu powerful adalah penggunaan graf berbobot jam. Penerapannya graf berbobot menggunakan angka untuk mewakili biaya pengambilan setiap jalur atau tindakan. Ini berarti bahwa algoritma dapat mengambil jalur dengan biaya paling sedikit dan menemukan rute terbaik dari segi jarak dengan biaya paling sedikit dan waktu. Adapun kelemahan utama dari algoritma ini adalah kompleksitas ruang dan waktunya. Algoritma A membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan semua kemungkinan jalur dan banyak waktu untuk menemukannya. Selanjutnya, contoh penyelesaian A-star. Notasi yang dipakai oleh algoritma A adalah sebagai berikut. Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Fn sama dengan biaya estimasi terendah. Gn sama dengan biaya dari node awal ke node N. Hn sama dengan perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma A adalah sebagai berikut. Inisialisasi open list. Letakkan simpul awal pada open list. Inisialisasi closed list. Ikuti langkah-langkah berikut sampai open list tidak kosong. Temukan simpul dengan F terkecil pada open list dan beri nama Q. Hapus Q dari open list. Generate 8 turunan Q dan tetapkan Q sebagai induknya untuk setiap keturunan. Jika menemukan penerus adalah tujuannya, pencarian dihentikan. Jika tidak, hitung G dan H untuk penerusnya. Penerus G sama dengan Q G tambah jarak yang dihitung antara penerus dan Q. Penerus F sama dengan penerus G ditambah penerus H. Lewati penerus ini jika node dalam daftar open dengan lokasi yang sama tetapi nilai F lebih rendah dari penggantinya. Lewati penerus jika ada simpul dalam closed list dengan posisi yang sama dengan penerusnya tetapi nilai F lebih rendah. Jika tidak, tambahkan simpul ke ujung open list untuk loop. Push Q ke dalam closed list dan akhiri loop sementara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.